Sobat Milenial Akuntansi, selamat bergabung di rumah Milenial Akuntansi. Rumahnya belajar akuntansi dari generasi milenial hingga kini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang neraca lajur atau worksheet. Namun, sebelum kita ke pembahasan, dukung kami agar terus bisa menyajikan konten-konten materi tentang akuntansi terkini dengan cara klik like and subscribe pada video ini. Ini merupakan bentuk dari neraca lajur. Neraca lajur disusun dengan tujuan adalah untuk mempermudah kita dalam penyusunan laporan keuangan. Neraca lajur bukan bagian dari laporan keuangan. Disebut neraca lajur karena di sini ada lajur-lajur yang terdiri dari 10 kolom. Pertama ada neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Neraca saldo sudah terisi angkanya. Ini diambil dari saldo di masing-masing akun buku besar. Kemudian penyesuaian nanti diperlukan adalah untuk menyesuaikan angka-angka di neraca saldo. Neraca saldo disesuaikan nanti merupakan hasil dari neraca saldo dan penyesuaian. Selanjutnya, ini merupakan informasi penyesuaian yang akan disusun untuk mengisi kolom penyesuaian. Sekarang kita akan coba menyiapkan jurnal penyesuaian. Ini merupakan neraca saldo yang dari neraca lajur tadi. Kemudian ini informasi untuk penyesuaian. Dan sebelum kita membuat penyesuaian, terlebih dahulu kita siapkan kertas kerja jurnal penyesuaian. Oke, Sobat Mila, setelah kertas kerja siap, langkah selanjutnya kita melakukan analisis terhadap informasi penyesuaian. Yang pertama, perlengkapan yang terpakai sebesar Rp400.000. Di sini disebutkan terpakai, artinya akan menjadi semuanya Rp400.000. Jurnal yang kita buat adalah mendebit beban perlengkapan dan mengkredit perlengkapan kantor sebesar Rp400.000. Nah, di sini disebutkan yang terpakai, semuanya menjadi. Kemudian yang kedua, sewa dibayar untuk masa 2 tahun terhitung bulan Maret 2019. Kita lihat akun sewa dibayar di muka di sini Rp12 juta. Ini adalah untuk masa 2 tahun. Yang akan kita sesuaikan adalah untuk beban bulan Maret. Jurnal yang dibuat adalah beban sewa dan kreditnya sewa dibayar di muka sebesar Rp500.000. Diperoleh dari 1/24. 1 adalah 1 bulan untuk bulan Maret dan 24 adalah masa pembayaran untuk 2 tahun atau 24 bulan. 12 juta adalah jumlah yang dibayarkan. Selanjutnya, iklan untuk 20 kali terbit diterbitkan seminggu sekali dalam 1 bulan. Jika diterbitkan seminggu sekali, maka dalam 1 bulan akan ada 4 kali penerbitan. Kita lihat berapa saldo iklan di neraca saldo. Iklan dibayar di muka kosong. Kita lihat ke beban iklan. Di sini ada beban iklan sebesar Rp800.000. Artinya pembayaran iklan di sini dicatat dengan pendekatan beban. Kalau pendekatan beban yang akan kita sesuaikan adalah nilai yang belum menjadi beban. Kalau yang sudah tadi adalah 4, maka yang belum adalah 16. Maka jurnal yang dibuat adalah iklan dibayar di muka dan kreditnya beban iklan sebesar Rp640.000. Hitungannya adalah 16/20 kali Rp800.000. 16 ini yang belum terbit 16 kali dan 20 ini adalah keseluruhan yang dibayar 20 kali terbit kali Rp800.000. Itu angka di neraca saldo. Selanjutnya pemakaian listrik bulan Maret sebesar 150. Ya, kalau pemakaian bulan Maret itu biasanya pembayaran baru di bulan April. Maka di sini akan muncul namanya beban berutang dengan mendebit listrik sebesar Rp150.000. Berikut adalah
Penyusutan peralatan kantor 10% per tahun. Kita lihat peralatan kantor saldonya 7.500.000. Ini disusutkan 10% per tahun. Kita akan menghitung berapa penyusutan untuk bulan Maret. Maka diperoleh angka sebesar 62.500. Jurnalnya dibuat dengan mendebit beban penyusutan peralatan dan mengkredit akumulasi penyusutan peralatan. Hitungannya adalah 10%. Ini 10% per tahun kali 7.500.000, ini saldo di neraca saldo, dan 1/12 itu merupakan 1 bulan, dan Maret per 12 itu adalah 1 tahunnya 12 bulan. Oke, kalau sudah selesai semua kita jurnal, selanjutnya kita jumlahkan kolom jurnal kita. Ya sudah, plan ya, 1.752.500. Baik Sobat Milenial Akuntansi, selanjutnya kita akan memasukkan penyesuaian dalam neraca lajur. Ini merupakan jurnal penyesuaian yang sudah kita buat sebelumnya tadi, dan ini kolom dari neraca lajur sebagian, karena sebagian tidak kelihatan. Cara masukkan, kita akan masukkan angka-angka di sini ke dalam kolom penyesuaian di sini sesuai dengan akun yang ada di jurnal penyesuaian. Yang pertama, beban perlengkapan. Debit 400.000. Cari di sini dia, mana akun beban perlengkapan ini, akun beban perlengkapan sebesar Rp400.000 di debit ya, debit. Maka kita masukkan di sini. Kita masuk, kemudian di kreditnya di sini beban perlengkapan kantor 400.000. Kita cari perlengkapan kantor 400.000 di kredit di sini kita masukkan. Selanjutnya beban sewa di debit 500.000. Kita cari ya, ini beban sewa. Untuk debit 500.000. Kemudian sewa dibayar di muka masuk kredit 500.000. Sewa dibayar di muka masuk kredit 500.000. Kita masukkan ke sini. Kemudian selanjutnya akun-akun ini kita cari juga di sini, jumlahnya juga kita masukkan, yang debit masuk debit, yang kredit masuk kredit. Nah, setelah semua selesai dimasukkan, kita cek jumlahnya. Antara di neraca lajur kolom penyesuaian dengan jurnal penyesuaian harus sama. Kalau ada selisih berarti harus kita cari selisihnya, ada yang belum catat. Selanjutnya kita akan menyelesaikan penyusunan neraca lajur. Kolom penyesuaian sudah kita isi. Berikut kita akan mengisi kolom neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo disesuaikan nanti akan diperoleh dari neraca saldo dan penyesuaian. Dengan cara yang debit ini diperoleh dari kolom debit, tambah kolom debit, dikurang kredit. Kemudian yang kredit pun begitu. Kredit neraca saldo, tambah kredit penyesuaian, kurang debit neraca saldo, dikurang debit penyesuaian. Tes yang pertama, ini kas 17.500.000, di penyesuaian kosong maka cukup kita pindahkan 17.700.000. Selanjutnya piutang 1.500.000, di penyesuaian kosong ya kita pindahkan juga. Berikutnya perlengkapan kantor 1.300.000 di sini penyesuaian ada di kredit berarti harus dikurang. Masukkan ke debit karena masih besar debit 900. 300 dikurang 1.300. Berikutnya 12 juta dikurang 500. Kita masukkan 11.500. Begitu seterusnya sampai dengan beban penyusutan. Masukkan ke dalam neraca saldo disesuaikan dengan cara yang sama. Baik, setelah semua masuk, kita cek jumlahnya. Kalau jumlah debit dengan kredit sudah balance, berarti sudah benar kita memasukkan angka-angka ini. Tapi kalau terdapat selisih, kita cek ulang di mana yang jadi selisih tadi. Selanjutnya kita akan masuk ke kolom laba rugi. Di sini yang perlu Sobat Milenial ingat bahwa komponen laba rugi itu terdiri dari pendapatan dan beban. Maka yang masuk ke dalam kolom laba rugi cukup akun pendapatan dan beban. Caranya kita masukkan atau kita ambil dari angka ini,
Yang neraca saldo disesuaikan kita pindah ke sini. Dari beban, masukkan. Ya, sudah masuk. Dan ini jumlahnya memang selisih, abaikan saja. Selanjutnya untuk neraca. Neraca itu terdiri dari aset lancar, kemudian aset tetap, utang, dan modal. Sampai F ini merupakan bagian dari modal. Kita masukkan ke kolom neraca semuanya. Ini kita ambil dari neraca saldo disesuaikan. Nah, sudah. Kemudian jumlahnya ini pun selisih, kita abaikan. Selanjutnya kita hitung selisihnya tadi. Selisih antara debit kredit laba rugi dengan neraca harus sama. Kalau terjadi perbedaan, artinya ada kesalahan dalam kita memindahkan kolom laba rugi dan neraca tadi. Ya, kita sudah sama ya, 1.827.500. Kalau belum sama, silakan saudara cek ulang apakah Anda salah masuk kolom atau salah dalam penulisan angka-angka. Selanjutnya adalah kita hitung jumlah akhir. Ya, ini jumlah akhir, debit kredit laba rugi dan debit kredit neraca. Ini sama, 4240. Ini 3.500. Demikian sobat penilai akuntansi tentang bagaimana cara penyusunan neraca lajur. Tentunya saudara-saudara semuanya sudah paham. Kami ucapkan terima kasih sudah mengunjungi rumah milenial akuntansi. Rumahnya belajar akuntansi dari generasi milenial.